keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Dan Allah jadikan di malam hari ini kubur daripada almarhumah Raudhah min Riyadil Jannah, ditempatkan di tempat yang tertinggi bersama dengan Sayyidatuna Fatimah Al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para tokoh masyarakat yang hadir, Al-Ustaz Muhammad Dahlan, Al-Ustaz Reza, Al-Ustaz Amir Rahmat, Bapak RW Dasuki, Bapak RW Wisnu, Bapak RT TR Muslim, Bapak Haji Salihin Al-Saleh, Bapak Mahfudzah, dan juga yang saya hormati Bapak RW Janut, yang insya Allah mudah-mudahan beliau semua dalam lindungan pandangannya baginda Nabi Muhammad. Khususnya antum wa antuna, muslimin dan muslimat yang hadir, insya Allah berdiri kita dari tempat ini, dosa kita semua dilunturkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, pembawa acara menyampaikan dan menyebut daripada perkara dunia dalam diri saya, tapi saya sampaikan kepada hadirin, saya tidak akan berbicara politik dan saya tidak akan berbicara kampanye. Kenapa? Karena saya mengharamkan lisan saya berbicara urusan politik dan berbicara urusan kampanye di panggung-panggung dakwahnya baginda Nabi Muhammad. Hari ini tahlil, kita ngundang orang, baik itu anggota dewan maupun caleg, mereka hadir mempromosikan dirinya jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat ini keluarga mempersiapkan dengan segala macam persiapan, bukan untuk memfasilitasi kampanyenya, bukan untuk memfasilitasi hal duniawiyahnya. Hari ini kita datang pengen mendengarkan bagaimana tentang Allah, bagaimana tentang Nabi Muhammad. Saya tidak pernah bicara politik dimanapun tempat tersebut, yang dimana tempat tersebut adalah tempat dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kullu nafsin za'iqatul maut. Hari ini kita hadir, kita datang di malam ke-6. Saya dijadwalkan dari keluarga meminta untuk malam ke-7, akan tetapi malam ke-7 saya tidak bisa. Sampai tanggal akhir Februari jadwal sudah terisi, kemungkinan bisa malam ini. Ini pun setelah ini saya langsung permisi, tidak bisa berlama-lama karena ada beberapa acara lagi. Hadirin, mengingat tentang kematian, sesuatu hal yang enggan kita dengan urusan dunia, sesuatu hal yang tidak kita inginkan mencari perkara dunia jika sudah datangnya hari ini kepada aku dan kalian. Di dalam kitab Al-Ibrah, seorang nabi yang bernama Nabi Allah Sulaiman, seorang nabi yang itu luar biasa, yang dimana beliau punya kekuatan diberikan oleh Allah, punya mukjizat diberikan oleh Allah. Tentara daripada jin ikut kepada beliau, tentara daripada angin ikut dengan beliau, bisa memerintahkan apapun yang ada di muka bumi ini oleh Nabi Allah Sulaiman. Di dalam kitab Al-Ibrah, Hawa Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman bihadal wahidul tilmid, beliau memiliki satu daripada muridnya, yang dimana orang ini selalu hadir di dalam majlisnya Nabi Allah Sulaiman dan selalu datang di tempat istananya Nabi Allah Sulaiman. Di saat itu huwa hagal khidmat, beliau ini orang yang mengabdikan dirinya kepada Nabi Allah Sulaiman. Bihadal waqt, dalam suatu hari Nabi Allah Sulaiman ja'a hadal duyuf, datang daripada satu tamu ke tempatnya Nabi Allah Sulaiman. Ini sahabat Sulaiman, sahabat Nabi Sulaiman, muridnya Nabi Sulaiman. Huwa awal marrah fi hadasufu hadal duyuf. Ini orang sahabat Nabi yang tiap hari sahabat Nabi Sulaiman ada di istananya Nabi Sulaiman. Pertama kali dia ngelihat ini tamu datang, sebelumnya nggak pernah dilihat sama dia. Begitu tamu ini datang, ini tamu mata yang ngelirik daripada sahabat Nabi Sulaiman begitu tajam.
Sampai sahabat Nabi Sulaiman takut dengan pandangan daripada mata tamu tersebut. Begitu ada duyuh raksah, tamu ini pulang, tamu ini pergi. Di saat itu ada timir. Kini murid datang ke Nabi Sulaiman bilang, wahai Nabi Sulaiman, itu tadi yang datang emang siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bilang sama muridnya, ada malaikat darul dunya ila darul akhirat. Itu malaikat, wahai sahabatku, wahai muridku, yang dimana ini malaikat memisahkan daripada kenikmatan dunia berjumpa kepada Allah di akhiratnya Allah. Ditegaskan lagi sama sahabat Nabi Sulaiman, wahai nabiku, wahai Nabi Sulaimanku, sesungguhnya siapa man huwa ja'a ma'akum, siapa dia yang tadi datang denganmu wahai Nabi. Nabi Sulaiman mengatakan, hada Israel, itu adalah Israel. Semakin kaget ini bahwa yang datang kepada Nabi Sulaiman yang bertamu tadi, yang menatapnya begitu tajam luar biasa, bahwa dia adalah malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Dia ceritakan kegundahan hatinya, wahai Nabi, tadi malaikat, kalau itu malaikat Israel, tadi beliau melirik aku begitu tajam sekali, wahai Nabi Sulaiman, sampai aku gemeter, aku takut melihat daripada pandangannya, wahai Nabi Sulaiman. Setelah selesai dalam perbicaraan, dia menceritakan isi hatinya yang takut karena dipandang terus, yang takut karena dilirik terus sama malaikat Israel. Dia minta sama Nabi Allah Sulaiman, wahai nabiku, wahai Nabi Allah Sulaiman, aku minta tolong kerahkan tentaramu dengan anginmu, tolong aku lempar di tempat sejauh-jauhnya tempat, wahai Nabi Allah Sulaiman. Dengan segala macam pertimbangan, akhirnya Nabi Allah Sulaiman setuju. Dipanggil pasukan tentara Nabi Allah Sulaiman, yaitu adalah tentara angin. Dia panggil tentara angin, diperintahkan angin untuk melempar daripada sahabat ini, untuk melempar daripada murid ini di tempat yang paling jauh, di tempat yang diasingkan. Hari itu diberangkatkan orang ini oleh angin, terlempar orang ini ke satu negeri yang bernama India. Hadirin, begitu jatuh di kota India, duduk tenang di kota India. Beberapa hari kemudian Israel datang lagi ke Nabi Allah Sulaiman. Begitu datang ke Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman bilang sama malaikat Israel, ya Israel, al-an khalas maratin nahnukum ja'ama. Wahai Nabi Ibrahim, wahai engkau malaikat Israel, engkau ini yang udah kedua kalinya datang ke tempatku. Madataf, sesungguhnya ini ada apa? Aku punya murid, aku punya sahabat, wahai Israel, bercerita kepada aku kemarin ketika engkau pertama datang ke tempat ini, engkau melirik daripada sahabatku, engkau melirik daripada umatku, engkau melirik daripada muridku dengan pandangan yang begitu tajam, wahai Israel. Malaikat Israel bilang sama Nabi Allah Sulaiman, betul wahai Nabi Sulaiman, sesungguhnya kemarin aku datang lagi mantau orang tersebut, aku lagi melirik orang tersebut. Ditanya sama Nabi Allah Sulaiman, kenapa engkau memantau? Karena aku mendapat perintah dari Allah untuk mencabut daripada umurnya. Terus kenapa enggak dicabut kemarin umurnya langsung? Dia bilang yang pertama belum waktunya. Yang kedua, aku bingung, wahai Nabi Sulaiman. Apa yang engkau bingungkan, wahai malaikat Israel? Bahwa dia itu harus mati di negeri India, wahai Nabi Allah Sulaiman. Masya Allah. Aku nggak bisa cabut di sini. Aku bingung karena dia masih ada di tempatmu, wahai Nabi Allah Sulaiman. Dan hari ini aku memberikan kabar bahwa aku telah menjemput tepat dengan tanggal, waktu, dan tempatnya. Beliau diminta oleh Allah untuk dijemput di negara India. Hari ini dia sudah wafat, wahai Nabi Allah Sulaiman. Di saat itu Nabi Allah Sulaiman mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maknanya? Mau kita lari kemanapun, mau kita hindarkan malaikat kemanapun, tempat, waktu, tanggal, jam, cara mati
di mana kita mati, dari kita mulai dilahirkan sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sekarang kita mau sombong sama Allah, terus kan kita mau angkuh sama Allah. Man anta, siapa kita di hadapan Allah? Nggak ada yang tahu tentang umur kita, nggak ada yang tahu kelak kita bagaimana berjumpa dengan Allah, nggak ada yang tahu bagaimana nanti perjumpaan pertemuan kita dengan Allah. Ada orang yang mengatakan ketika itu saudaranya, tetangganya, keluarganya wafat dalam keadaan terlindas mobil, wafat dalam keadaan terlindas kereta, wafat dalam keadaan jatuh daripada pesawat, wafat dalam keadaan tenggelam. Mereka mengatakan hadal musibah. Hadirin, sesungguhnya itu bukan bagian daripada musibah, akan tetapi takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara urusan takdir, sesuatu hal yang bisa dirubah dengan kita kepada Allah, yaitu takdir. Hadirin, saya 2009 di Yaman, 2014 saya pulang ke Indonesia. Saya punya guru Habib Umar bin Hafid selalu mengatakan bahwa takdir itu bisa dirubah. Contohnya gimana? Ada orang takdirnya hari ini mau meninggal dunia. Begitu dia mau meninggal dunia, dia silaturahmi ke rumah keluarganya, dia silaturahmi ke rumah orang-orang sahabatnya. Yang harusnya dia meninggal dunia ditahan dulu sama Allah. Makanya silaturahmi salah satunya manfaatnya apa? Memperpanjang umur kita. Takdir yang bisa dirubah. Bagaimana kita harus merubah takdir kita menjadi hal yang baik? Bagaimana kita harus merubah sesuatu perkara menjadi hal yang baik? Jangan sampai kita mati dalam keadaan tenggelam. Jangan sampai kita mati dalam keadaan jatuh dari pesawat, mati tertabrak, hancur tulang belulang. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, saya gak panjang kalam karena jam 9:30 saya harus ada di Cipayung. Hadirin, terakhir saya sampaikan kepada keluarga, besok malam ke-7 saya sampaikan baca maulid pas tahlil. Jangan gak dibacain maulid, kesian almarhum. Orang kalau tahlil gak baca maulid rugi. Orang tahlil gak baca maulid rugi. Kalau salafun saleh kita, para ulama-ulama kita, kalau ke hari ketiga, hari ke-7 dibacain. Mumpung belum terlambat, tolong dicatat sama keluarga, bacakan maulid Nabi. Kenapa kok harus baca maulid Nabi? Ada orang ahli maksiat, Bu. Ahli maksiat. Ini orang ahli maksiat, ini orang ahli yang tidak baik. Di mana suatu hari dia wafat, dijemput oleh malaikat Israel berjumpa dengan Allah. Kerjaannya tukang minjemin duit dan dibungakan. Kalau kata kita sekarang rentenir. Itu kerjaannya. Begitu malam pertama wafat, saudaranya, anaknya mimpi di malam pertama selesai baca tahlil, mimpi kepala ibunya lagi dipenuhi paku. Malam kedua tahlil lagi, mimpi lagi ibunya lidahnya lagi digunting. Malam kedua, malam ketiga mimpi lagi ibunya perutnya lagi gendut, isinya fawakitul zakum. Nanti orang meninggal itu dikasih makan sama Allah dalam kubur, namanya fawakitul zakum. Ini ada rambutan kurang lebih begini modelnya nih, buah namanya fawakitul zakum. Itu buah modelnya kayak rambutan, dia punya duri. Ente mau tabrak pakai kereta, ente mau tabrak pakai bulldozer, ente mau tabrak pakai kapal sebesar dan seberat apapun, itu durinya nggak akan pernah bisa dipatahkan. Hadal ta'amu hagu mayat. Itu adalah ta'am, makanan orang-orang yang sudah meninggal nanti dalam kubur, namanya fawakitul zakum. Bayangin, kita makan ikan satu, durinya nyangkut, sakitnya luar biasa. Nggak bisa tidur kita kalau belum keluar tuh duri. Nanti kita dikasih makan namanya fawakitul zakum. Kalau untuk siapa ini? Untuk orang yang bermaksiat sama Allah. Bayangkan jika duri itu masuk ke tenggorokan sampai dalam perut. Itu di malam ketiga keluarganya ngimpi ibunya perutnya lagi gede, isinya fawakitul zakum, ada duri semua dalam perutnya. Malam keempat rambut ibunya lagi diseret di bara api. Malam kelima habis tahlil begitu juga. Malam keenam begitu juga. Malam ketujuh hari terakhir tahlilnya, keluarga, anaknya, saudaranya kaget ngelihat ibunya di malam ketujuh lagi duduk sama Sayyidatuna Fatimah al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, saudara, keluarga
anaknya dalam mimpi birru'yah ilal hiwar. Di saat itu dalam mimpinya bercakap-cakap dengan ibunya, bertanya kepada ibunya, ya ummi mada taf'al fi hadal sab'ah ayyam, wahai ibuku, apa yang engkau lakukan dalam waktu 7 hari engkau dapat diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunya dalam mimpi daripada anaknya mengatakan, laitha hagibi taf'al walakin min ahli baitihi ila taf'al, bukan aku yang mengerjakan sesuatu ini, akan tetapi daripada keluargaku yang menyelamatkan dan mengerjakan aku daripada hal ini. Anaknya nanya hari itu, apa yang kami kerjakan wahai ibu? Ibunya bilang, engkau hari pertama baca tahlil untuk aku, Yasin, Yasin dan zikir-zikir yang menyebut nama Allah. Yang kedua begitu, yang ketiga begitu. Yang membedakan di malam ke-7, karena di malam ke-7 engkau membaca maulid daripada hari ke-7. Di saat maulid Nabi itu Rasulullah memberikan aku syafaat. Sallu ala Muhammad. Udhkuru salata ala nabiyina Muhammad. Sallu ala Muhammad. Pesenin sama keluarga kita yang masih ada hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat yang hadir hari ini, pesenin sama keluarga dari sekarang. Nanti ibu meninggal, abah meninggal, bapak meninggal, kalau bisa dari malam pertama sampai malam ke-7 bacakan maulid Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kubur kita pun mendapat daripada nurnya baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini bisa saya sampaikan dan saya pesankan kepada keluarga, jangan sampai ditinggal. Besok malam bacakan maulid Nabi Muhammad, insya Allah berkah malam ke-7. Insya Allah almarhum, almarhumah keluarga kita semuanya mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya langsung meninggalkan lokasi acara.